Terkhusus pada malam hari ini ada hal yang apabila hal tersebut tidak diperhatikan, yang apabila hal tersebut tidak dibenarkan, maka akan berakibat fatal, khususnya dalam rukun qauliyahnya sholat maupun sunnah qauliyahnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersama-sama melanjutkan pengajian kita, yang mana pada malam hari ini insya Allah kita bersama-sama membahas tentang masalah hal yang berhubungan dengan sholat 5 waktu. Meski kita semua sudah melakukan sholat 5 waktu dan sering mendengar keterangan-keterangan yang berhubungan dengan ketentuan sholat 5 waktu, akan tetapi terkadang jarang menyadari bahwasanya hal itu termasuk hal yang sangat penting di dalam ketika melakukan sholat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu itu adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Ala kulli mukallafin, bagi tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Faman angkaroha wujubaha fahuwa kafirun, dan barang siapa yang mengingkari dari kewajibannya sholat 5 waktu, alias tidak percaya bahwasanya sholat itu wajib, alias tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, maka orang tersebut dihukumi kafir. Karena apa? Bagian dari identitas, bagian dari pengenal orang Islam, pengenal orang Muslim itu adalah dalam sholat 5 waktunya. Ketika mereka tidak meyakini dan tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mempercayai atas kewajiban sholat 5 waktu, dan tiada bedanya dengan orang-orang yang telah tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat tidak lepas dari sebuah ketentuan sholat yang sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sering mendengar, sudah sering mempelajari akan syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat, perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas masalah tentang syarat rukunnya sholat sunnah dan hal-hal yang membatalkannya sholat,
Akan tetapi ada hal yang lebih penting juga di dalam hal-hal sunnah maupun rukun sholat. Terkhusus pada malam hari ini ada hal yang apabila hal tersebut tidak diperhatikan, yang apabila hal tersebut tidak dibenarkan, maka akan berakibat fatal, khususnya dalam rukun qauliyahnya sholat maupun sunnah qauliyahnya sholat. Yang pertama, kita kenal yang namanya doa iftitah. Doa iftitah itu bagian dari sunnahnya sholat. Akan tetapi ketika kita tidak membenarkan kesunahan dalam sholat ini, dalam ucapan kita, maka itu akan bisa berakibat fatal. Contohnya atau lafaz yang di situ akan membuat akibat yang fatal, meskipun tidak membatalkan sholat, akan tetapi bisa jadi lebih dalam, bisa membatalkan keimanan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin ini haruslah diperhatikan, karena pada lafaz wa ma ana minal musyrikin itu adalah sebuah ungkapan, sebuah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya saya tidaklah golongan orang-orang yang musyrik. Ini harus diperhatikan. Wama, ma-nya jangan sampai ditinggal. Huruf ma, lafaz ma, itu jangan sampai ditinggal, karena ketika ditinggal wa ana minal musyrikin, maka nanti pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berubah bahwasanya saya itu golongan orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Ketika kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mungkin salah dalam membaca, salah dalam mengucapkan, kurangnya perhatian kita, kurangnya kekhusyuan kita dalam membaca doa iftitah, terkhusus pada lafaz wa ma ana minal musyrikin, itu nanti ketika kita mengakuinya wa ana minal musyrikin, maka kita akan mengakui pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita semua itu adalah golongan orang-orang musyrik. Pastinya ketika kita itu adalah orang Islam, orang Muslim, tidak akan pernah mengakui pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita itu adalah orang musyrik. Jadi perhatikan, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita di lafaz itu memikirkan sesuatu sehingga ucapan kita terjadi kekeliruan dalam melafazkan wa ma ana minal musyrikin. Terus kemudian setelah wa ma ana minal musyrikin dalam doa iftitah itu ada lafaz wa ana minal muslimin, pengakuan bahwasanya saya adalah golongan orang-orang muslim. Jadi saya ulangi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dua kalimat ini dalam doa iftitah kita harus perhatikan pengakuan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua kalimat ini jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita balik wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Jangan sampai kita balik. Yang pertama wa ma ana minal musyrikin, yang kedua wa ana minal muslimin. Kenapa para bapak, para ibu, hal ini kayaknya sepele, tapi saya jelaskan kembali, saya ulas kembali, karena bisa jadi kita itu terkadang sholat tidak terlalu khusyuk. Kadang kita sholat itu pikiran kemana-mana. Bisa jadi di saat-saat seperti itu kita tidak khusyuk seperti itu. Kita lupa akan benarnya sebuah ucapan. Maka dari itu perlu diperhatikan para bapak, para ibu semuanya. Dua lafaz ini haruslah kita jaga dengan sebenar-benarnya. Meskipun ini sunnah, meskipun ini kita tinggalkan, sholat kita tetap sah. Akan tetapi kalau sampai kita keliru dalam mengucapkan dua lafaz ini, maka bisa jadi kita menjadi orang yang musyrik, orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, hal yang penting di dalam rukun qauliyahnya sholat, ini juga sering terjadi bagi siapapun yang kurang khusyuk, kurang memperhatikan dalam melafadzkan kalimat ini. Kita kenal bahwasanya membaca suratul Fatihah yang menurut Imam Syafi'i wajib diawali dengan bismillah, karena bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i, ketika ada orang yang sholat tidak membaca bismillah, maka dihukumi sholatnya tidak sah. Adapun ketika kita membaca Fatihah, kita awali dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ketika kita memperhatikan sunnah, insya Allah dengan kita sering, dengan kita tidak lalai dengan akan kesunahan, maka kita tidak akan lepas dari sebuah kewajiban juga. Kadang ketika kita sering meninggalkan sunnah, lama-lama kita bisa jadi meninggalkan wajib. Hal yang sunnah itu juga penting kita lakukan. Dalam suratul Fatihah itu ada lafaz yang dimana lafaz ini penting, karena ketika kita lalai itu bisa jadi menimbulkan sesuatu hal yang fatal. Kita baca dari awal suratul Fatihah. Nanti pada lafaz yang saya maksud itu akan saya jelaskan.
Membaca surah Fatihah itu wajib tidak meninggalkan satu huruf pun dari suratul Fatihah, bahkan dari harokat dan tasjidnya. Jadi ketika kita meninggalkan harokat dan tasjidnya serta keliru dalam hurufnya, bisa jadi Fatihah kita kurang sempurna. Kita mulai dari suratul Fatihah yang kita awali dengan bismillah. Nanti pada lafaz yang saya maksud akan saya jelaskan. Kenapa kok saya katakan dalam rukun qauliyahnya sholat, yaitu di surah Fatihah, ada hal yang penting yang harus kita bahas pada malam hari ini. Karena ketika kita tidak memperhatikan, bisa-bisa terjadi kefatalan dalam sholat kita. Kita awali dari membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dahulu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa saya katakan ini penting dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena ketika kita membaca lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menghilangkan tasdid dari keduanya, maka maknanya akan berubah. Ketika lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita baca dengan benar, dengan memakai tasjidnya iya, itu maknanya adalah hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya memohon pertolongan. Tapi ketika tasjidnya kita buang dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya akan berubah, yang maknanya berbunyi hanya kepadamu cahaya matahari saya menyembah, dan hanya kepadamu cahaya matahari saya memohon pertolongan. Jadi ini sangat berbahaya. Hanya hal sepele ketika kita meninggalkan, ketika kita menghilangkan tasjid dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.